Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang Yamaha NMAX Turbo Tech Max. Ini punya gue beli bulan September 2024 kemarin. Dan sekarang Januari 2025 udah masuk bulan keempat. Jadi udah waktunya untuk gue pakai KSG 2 atau kartu servis gratis yang kedua. Walaupun sekarang posisi kilometer masih di 484, tapi karena udah 4 bulan jadi udah waktunya untuk servis lagi. Nah, gue kemarin KSG 1 itu di 230 km, berarti baru bertambah sekitar 250 km ya. Ini kemarin gue pas KSG 1 itu gue pakai oli gratisan yang dari Yamaha ya, yang Yamaloop Supermatic. Dan baru kepake 250 km, tapi karena udah waktunya ganti, ya gue ganti juga. Sebetulnya sayang sih kalau misalnya dilihat-lihat kondisi oli itu sebetulnya masih bisa dipakai, tapi karena bulannya udah tercapai, ya gue ganti aja. Untuk KSG 2 ini gue di bengkel langganan di TKI ya, Bandung, Yamaha SHM Taman Kopo Indah. Kalau misalnya teman-teman yang di Bandung mungkin bisa juga kesini kalau misalnya mau pakai KSG-nya. Waktu KSG 1 juga gue di sini. Selain karena deket rumah, memang kalau dari review yang gue baca di Google Maps ini bengkel reviewnya bagus. Jadi gue lebih percaya untuk servis di sini. Mungkin teman-teman di Bandung ada yang pernah servis di sini juga. Teman-teman bisa ceritain pengalamannya di kolom komentar di bawah ya. Nah, untuk KSG 2 ini ritualnya hanya bersih-bersih aja. Jadi ini ada pembukaan cover dari CVT, itu kelihatan ya bagian busanya itu udah hitam walaupun baru kepake kurang dari 500 km padahal. Jadi bagian itu yang dibersihin dan juga filter udara yang di atas itu dicopotin dan dibersihin. Kalau CVT-nya ini gue memang nggak dibongkar ya, karena setahu gue memang belum waktunya juga. Nah, kali ini gue bakal cobain oli dari Idemitsu ERG5 karena kemarin pas waktu KSG 1 kan udah pakai Yamaloop ya. Jadi untuk bersihin gram-graman dari motor baru, gue pakai oli yang gratisan aja. Dan ini kondisi setelah dipakai 250 km masih kuning ya, cuma kuningnya udah agak tua. Dan ini gue pakai bensin itu Shell V-Power Nitro Plus yang warna merah, tapi ke oli itu nggak ada efek sama sekali ya. Ini bahkan kata mekanik juga ini masih bagus sebetulnya, tapi karena ya itu tadi udah waktunya ganti secara bulan, jadi gue ganti ke Idemitsu ini. Sekalian memang pengen nyobain juga oli selain Yamaloop. Ini olinya sesuai spek dan gue belinya di official store juga. Nah, ritual yang selanjutnya adalah pembersihan kampas rem ya. Ini di kalipernya dibuka dan bagian dalamnya itu dibersihin. Dan gue tanya apakah kampasnya masih bagus, katanya masih tebal banget. Jadi aman untuk yang belakang dan yang depan juga dibersihin, cuma gue nggak sempet rekam. Dan yang selanjutnya adalah proses scanning ECU ya, pakai komputer. Nah, ini dari aplikasi di komputer ini bisa dicek kerusakan-kerusakan apa yang ada di motor. Dan sejauh ini semuanya bagus ya, walaupun itu ada warning, tapi ternyata itu kayaknya ada yang salah. Mungkin nggak tahu kerekam dari start stop sistemnya ya, jadi katanya ada mesin suka mati tiba-tiba, padahal gue nggak pernah matiin pakai standar samping ya, selalu dari kunci. Ini gue datang servis pagi-pagi banget pas baru buka ya, jadi sekitar jam 8-an. Dan kayaknya cuma 1 jam kurang sih, ini udah beres. Dan ini gak kena biaya sama sekali, gue cuma kasih ongkos aja ke mekaniknya. Dan ini setelah beres semuanya, gue milih untuk gak dicuci karena gue biasa nyuci sendiri. Dan ini dites jalan juga sama mekaniknya setelah beres di servis ya. Setelah itu ini udah selesai servis KSG 2-nya. Nah, setelah servis jangan lupa untuk ngereset trip olinya ya. Jadi kita nggak akan lupa untuk kapan waktunya ganti oli yang selanjutnya. Dan kalau misalnya nggak di-reset, takutnya nanti bakal muncul peringatan untuk ganti oli padahal kita udah ganti oli. Nah, ini setelah kemarin gua ganti oli, ini gua langsung tes ke Ujung Berung ya. Waktu itu dari Taman Kopo itu sekitar 1 jaman dan jaraknya kurang lebih 24 km satu jalannya. Dan ini bolak-balik berarti hampir kurang lebih 50 km ya. Dan so far selama jalan ini enak banget.
Mungkin karena olinya baru juga. Dan kalau perbedaan dibanding yang sebelumnya, yang gua rasa sih dari getaran ya. Karena biasa gua kalau misalnya nyetir agak jauh kayak gini, tangan itu gampang banget kesemutan. Tapi kemarin sama sekali nggak ada kesemutan. Nah, gua nggak tahu sih, memang mungkin entah hari itu tangan gua lagi bersahabat, tapi yang gua rasa memang getaran di stang itu nggak begitu berasa. Kalau suhu mesin gua rasa kayaknya mirip-mirip aja dibanding yang sebelumnya ya, karena ini gua sambil pantau juga suhu radiator. Ini kalau lagi jalan lancar kayak gini di kisaran 85 derajat, sama aja sih sama kayak waktu gua pakai Yamaha yang sebelumnya. Dan kalau soal tarikan menurut gua mirip juga sih ya. Dan memang gue juga nggak yang suka ngebut gimana, walaupun ini jalannya cuma lurus, tapi karena gue juga nggak familiar sering lewat sini, jadi gue takut tiba-tiba entar ada lubang atau apa, jadi gue juga nggak berani kenceng-kenceng, kecuali yang nanti gue coba di jalur cepat paling maksimal di 65-70an, dan itu enak sih. Ya balik lagi sih, kalau soal oli gue juga bingungnya ini antara emang sugesti atau karena perbedaan dari yang sebelumnya. Kan oli udah lama nih, ibaratnya udah 4 bulanan dipakai, dengan yang ini benar-benar oli fresh, ya pasti lebih enak gitu. Karena gue juga bingung sih kalau misalnya ditanya perbandingannya dengan oli sebelumnya, ya sebetulnya kita harus mengukur dua-duanya di kondisi sama-sama baru ya. Jangan yang satu udah dipakai 4 bulan, yang satu masih baru gitu, pasti beda. Lebih enak yang baru pasti. Tapi memang karena gue pengen cobain aja sih ini oli Idemitsu, walaupun katanya Yamaha itu sebetulnya yang produksi Idemitsu juga, tapi kayaknya kalau misalnya yang brand Idemitsu asli itu mungkin lebih bagus sedikit dibanding yang udah di rebranding sama merek motor, mungkin ya. Gue juga nggak tahu karena gue juga nggak bandingin datasheetnya, jadi ya gue berdasarkan pengalaman pakai aja sih. Ini kondisi mesin gue sama sekali nggak ada diubah-ubah, jadi semuanya standar, dan cara gue nyetir juga gasnya diurut, nyantai, jadi sejauh ini nggak ada masalah sih. Mungkin buat teman-teman yang mesinnya udah dimodifikasi dan lain-lain, mungkin oli bakal ada efek juga. Mungkin gue juga nggak tahu sih. Jujur gue awam sih soal permesinan. Pokoknya yang gue tahu udah waktunya ganti oli ya ganti aja, walaupun kilometer belum tercapai tapi bulannya udah tercapai, ya udah gua ganti aja. Karena kan kalau motor mah cuma pakai 1 liter ya, kalau mobil 4 liter, jadi berasa gitu. Kalau misalnya motor 1 liter, jadi kayak ya udah deh 3 bulan sekali gua udah budgeting untuk beli oli buat si NMAX ini. Kalau motor gua yang satu lagi yang gua pakai harian, malah itu kayaknya ganti olinya ngikutin kilometer, walaupun waktunya udah lama tercapai. Dan so far nggak ada masalah sih. Untuk motor gue yang sebelumnya pakai Suzuki itu gue ganti sekitar 2000 sampai 2500 km, atau paling lambat itu 1 tahun ya biasanya gue baru ganti, dan memang nggak ada masalah sih. Mungkin karena itu mesin teknologi lama kali ya, masih pakai karbu juga, jadi mungkin oli itu nggak terlalu yang harus betul-betul tepat waktu. Tapi gue juga kurang tahu sih. Cuma ya namanya motor kesayangan ya, pasti gue pengen kasih yang terbaik aja sih. Jujur pilihan oli itu banyak banget ya, teman-teman bisa pilih dari berbagai merek dan berbagai spesifikasi, dan bahkan ada yang nyoba juga oli-oli buat diesel. Tapi gue sih nggak berani, gue cobain yang sesuai spek aja ya, 10W40. Ini API-nya SN dan JASO-nya MB, dan juga pilih yang full sintetik ya. Nah ini kebetulan Idemitsu ini kalau nggak salah harganya di kisaran 80 ribuan ya. Cuma kemarin gue beli paketan 2 botol plus yang untuk gardannya sekalian ya, gue beli buat stok aja karena kebetulan kemarin ada diskon. Jadi teman-teman bisa manfaatin nih kalau misalnya teman-teman beli online di official store itu suka ada paketan-paketan promo juga. Jadi mungkin bisa beli buat cadangan ganti oli yang berikutnya ya. Paling yang menurut gua penting itu pastiin kalau teman-teman beli oli itu dapat oli yang asli. Caranya ya kalau misalnya beli online,
teman-teman beli di official store atau di toko oli yang kira-kira teman-teman lihat ini ada toko offline-nya juga gitu. Karena kalau menurut gua nggak berarti semua yang di online itu katanya banyaknya oli palsu, nggak juga sih menurut gua. Bahkan di offline pun kalau teman-teman nggak hati-hati dan nggak tahu ciri khasnya oli asli, mungkin bisa aja ketipu. Entah itu ketipu dari segi dikasih oli palsu, oli bekas atau oli daur ulang, atau teman-teman misalnya nih harga olinya harusnya 80.000, terus teman-teman beli di toko offline misalnya harganya jadi 120.000, itu kan udah 1,5 kali. Menurut gue itu juga sama-sama ketipu sih, cuma olinya memang oli tetap asli tapi harganya yang ketipu. Menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi untuk minimalisir penipuan oli, beli di official store aja, walaupun lebih mahal sedikit. Yang ngeselin itu kan kita beli lebih murahnya tuh sedikit, misalnya cuma beda 10.000 tapi dapat oli palsu gitu. Kalau menurut gua sih lebih mending udah pastiin beli di official store aja atau di toko oli besar. Teman-teman perhatiin reviewnya, dari situ bisa langsung kelihatan sih yang mana yang toko yang nipu dan mana yang toko yang jual asli. Nah, untuk ganti oli selanjutnya gue mungkin masih pakai yang Idemitsu dulu ya. Jadi karena gue udah beli 2 botol, jadi yang selanjutnya gue bakal pakai Idemitsu lagi. Nah, nanti yang selanjutnya mungkin gue bakal coba Shell ya. Karena Shell itu ada oli baru yang Advanced City Scooter itu, tapi yang gue aneh itu oli udah beredar tapi di official itu nggak ada. Gue nggak tahu kenapa, tapi nggak mungkin sih kalau misalnya itu oli palsu tapi orang bisa bikin yang labelnya benar-benar kayak asli. Dan kenapa keluarin tipe baru ya? Kalau misalnya memang tujuannya mau nipu, kenapa nggak pakai tipe lama aja yang pasti orang udah banyak yang pakai? Jadi gua rasa itu oli sebetulnya original aja sih, cuma kayaknya dari pihak Shell-nya sendiri kurang promosi. Udah sih paling segitu aja ya untuk pemakaian motor ini. Gua karena motor itu jarang dipakai, sejauh ini nggak ada keluhan sama sekali sih dari segi pemakaian, karena ya itu jarang dipakai, mostly cuma dipakai dalam kota aja yang dekat-dekat, paling sekali pergi ya 10-20 km kalau misalnya PP, dan kebanyakan juga dipakainya sore ke malam, jarang kena macet. Jadi ya sejauh ini aman sih. Oke, mungkin sekian dulu videonya, semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau sharing cerita-cerita soal oli, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.